tapi belum punya cash sehingga mengumpulkan dulu, bagus, no problem. Tapi saya memilih untuk hutang. Karena prinsip saya, orang yang invest pakai uang sendiri, itu orang malas. Oh, Pak Pipo yang disewain propertinya itu ini ya. Yang nyewa ini. Kenapa mereka mau bayar mahal? Ya tentu ada sebabnya, teman-teman. Selain disewakan, ada cara lain. Banyak, tapi saya simpelin aja, teman-teman. Cari bisnis yang autopilot. Ketemu bisnis seperti itu, contoh misal yang saya lakukan, kos. Loh, kos kan ribet, Pak. Itu pendapat saya tahun 2008. Hari ini nggak ribet, ada operator kos. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang kayaknya tabu ya dikatain orang, hutang, teman-teman. Prinsipnya kita ketika kita berhutang, pastikan orang lain yang bayar. Hutang itu gampang, teman-teman. Yang susah apa? Bayar angsuran itu loh yang susah. Tentu teman-teman, hidup penuh pilihan. Ada orang yang pengennya cash, bagus. Ada orang yang pengennya cash dan punya cash, bagus. Ada orang yang pengen cash tapi belum punya cash sehingga mengumpulkan dulu, bagus, no problem. Tapi saya memilih untuk hutang. Karena prinsip saya, orang yang invest pakai uang sendiri, itu orang malas. Kita harus berpikir caranya gimana bisa invest dengan uang orang lain. Ya ini alasan doang, intinya saya nggak punya modal. Dah gitu aja teman-teman. Nah caranya bagaimana kita bisa investasi dengan modal orang lain. Pengalaman saya dari tahun 97 sampai hari ini membuktikan lumayan juga itu bisa. Dan sudah lebih dari 50 properti yang saya kumpulkan teman-teman walaupun modalnya nol. Prinsipnya ketika kita berhutang pastikan orang lain yang bayar. Maksudnya gimana? Maksudnya misal ketika kita invest properti pakai uang orang lain, kita harus bisa memastikan properti itu menghasilkan income lebih besar dari angsurannya. Sehingga properti tersebut bisa membayar angsurannya sendiri. Caranya gimana? Wow, banyak teman-teman. Paling gampang misal disewakan. Mulai dari yang paling gampang dulu ya. Disewakan. Nah, tapi kan sewa income-nya cuma 3% per tahun, Pak. Nggak bisa lebih dari 3%. Siapa bilang tidak bisa lebih dari 3%? Saya punya properti yang income-nya 11% dari harga properti sewanya. Jadi saya beli kios 260 juta di Tangerang, disewa orang lain 30 juta setahun. Ada teman-teman. Jadi hati-hati, jangan dipikir kalau kita nggak bisa, orang lain juga nggak bisa. Belum tentu loh teman-teman. Dulu saya berpikir seperti itu. Kalau saya nggak bisa, orang lain juga nggak bisa berarti. Loh belum tentu. Saya nggak bisa nemu, belum tentu orang lain nggak nemu. Dan itu terbukti. Dulu saya punya pendapat, nggak bisa properti kalau disewakan, income lebih besar dari angsuran mana bisa. Ternyata ada loh. Nah itu salah satu contoh. Dengan cara itu, kita bisa berhutang untuk beli properti. Yang bayar siapa angsurannya? Iya, penyewanya yang bayar angsuran kita. Angsuran itu berat kalau kita yang bayar. Kalau orang lain yang bayar, menurut teman-teman berat apa berat? Ringan apa ringan? Tentu teman-teman sudah tahu jawabannya. Tentu butuh skill untuk bisa membuat seperti itu. Ya, propertinya itu kalau secara umum disewakan ya 3%. Tapi saya tahu ada orang-orang tertentu yang mau sewa mahal ketika properti tersebut memenuhi syarat. Nah, kira-kira apa? Coba teman-teman pelajarin video-video saya yang lain. Nanti lama-lama kan bisa paham. Oh, Pak Pipo yang disewain propertinya itu ini ya. Yang nyewa ini. Kenapa mereka mau bayar mahal? Ya tentu ada sebabnya teman-teman. Selain disewakan, ada cara lain. Banyak, tapi saya simpelin aja teman-teman. Cari bisnis yang autopilot. Supaya kita nggak repot, carilah bisnis yang aman, jangan melanggar hukum. Carilah bisnis yang awet, karena income-nya akan butuh waktu untuk bisa income lebih besar dari angsuran dan sampai lunas. Katakanlah 10 tahun, dan ketika awet, setelah lunas tetap jadi passive income bagi kita. Dan carilah bisnis yang teratur income-nya, tiap bulan dapat income, supaya bisa bayar angsuran sendiri, properti itu, sampai lunas. Dan carilah yang income-nya di atas bunga bank. 5A. Autopilot, aman, awet, teratur, dan di atas bunga bank. 5A. Ketemu bisnis seperti itu, contoh misal yang saya lakukan, kos. Loh, kos kan ribet, Pak. Itu pendapat saya tahun 2008. Hari ini nggak ribet, ada operator kos. Cari operator kos, minta mereka yang kelola kos. Kita bisa fokus cari properti-properti yang lain. Fokus cari pembiayaan, turunin cost of fund modal kita. Dulu modal saya pertama bunga 13% setahun. Sekarang rata-rata kredit saya cuma 8%. Ngirit 5%, bumi langit teman-teman. Nggak perlu nambah properti, income bisa naik dari penurunan bunga. Ya, itu contoh kos. Selain itu ada dong. Ada warteg, ada toko ban motor, toko roti, atau kesukaan saya minimarket waralaba. Nah, tapi teman-teman hati-hati dulu ya kalau dengerin full, pelajarin video-video saya yang lain sebelum teman-teman melangkah ya.
Saya itu paling stres kalau teman-teman langsung tahu-tahu nonton video langsung beli properti. Belajar dulu, santai dulu teman-teman. Teman-teman itu seperti sniper itu loh, ngincer, baru dapat properti yang terbaik. Jangan seperti Rambo, semua mau ditembakin. Waduh, pelurunya kalau banyak nggak apa-apa. Kalau pelurunya cuma dikit, apalagi pelurunya pinjaman orang lain, wah itu kita benar-benar harus tepat teman-teman. Ya, warteg hati-hati ya. Teman-teman juga bisa nonton ini nih. Video tentang review warteg. Nah, kalau kesukaan saya minimarket waralaba teman-teman. Karena saya melihatnya bisnis ini autopilot, tidak ribet, kemudian aman, jelas aturannya, awet, long term, jangka panjang, income-nya juga teratur, dan bisa di atas bunga bank. Itu membuat saya senang beli properti dengan berhutang dan pastikan orang lain yang bayar. Orang lain itu siapa? Ya propertinya, ya customer-customernya. Pokoknya intinya bukan kita yang bayar. Pastikan properti itu membiayai dirinya sendiri. Jangan bilang nggak bisa teman-teman. Bisa. Kita nggak bisa, belum tentu orang lain nggak bisa juga. Bisa jadi orang lain bisa teman-teman. Dan saya sudah membuktikan, saya invest properti sejak 2008. Prinsipnya sederhana seperti itu. Cari bisnis yang 5A tadi, kemudian pastikan income-nya lebih besar dari angsuran. Contoh, properti pertama saya tahun 2008, saya beli 900 juta, kemudian saya ambil kredit dengan menjaminkan properti yang saya beli itu, belum dibeli tapi dijaminin, dapat 1,2, 900 bayar ke penjual, 250 bayarin ke kontraktor, jadi rukonya tadi jadi kos-kosan, 28 kamar, 50 juta untuk angsuran awal-awal. Angsurannya 15 juta, 3 bulan kemudian kos tersebut bisa menghasilkan income 18 juta. Ketika kita berhutang, pastikan orang lain yang bayar. Hari ini, properti tersebut sudah bukan income-nya 18 juta lagi. 50-an juta lah teman-teman, setiap bulan. Dan harga propertinya sudah bukan 900, tapi 5,8 miliar. Nah itu prinsipnya teman-teman, ketika kita berhutang, pastikan orang lain yang bayar. Mudah-mudahan teman-teman mendapat sesuatu dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Apakah teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya, bisa membuat berhutang orang lain yang bayar? Tulis di komen, nanti mungkin kita akan sharing-sharing lebih banyak. Terima kasih, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.